Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Nah, berdoa dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami, yang maha menatap pertemuan kami, curahkan keberkahan di majelis ini ya Allah. Jadikan apa yang kami tahu mampu kami amalkan, mampu bermanfaat untuk diri kami, keluarga, dan juga sekitar. Tolong berikan kepada hati kami ketenangan, kedamaian dunia akhirat. Ya Allah ya Rabb, tolong karuniakan kepada kami hati yang selalu tersambung kepadamu dalam setiap momen, dalam setiap keadaan. Beri wasilah kepada majelis ini ya Rabb. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kepada teman-teman yang baru hadir, selamat datang. Untuk semua teman-teman 22 orang, selamat datang. Teman-teman yang baru datang boleh isi link presensi dulu ya, ada di kolom chat. Ya, selamat datang di Zoominar bersama saya Prita Anissa Utami. Teman-teman biasa panggil saya Unda atau Teh Unda, Mbak Unda atau Prita, Teh Prita atau Mbak Prita, bebas ya, senyamannya aja. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, mengambil peran sebagai konselor dan juga terapis. Langsung aja nih ke judul ya teman-teman nih. Zoominar pada sore hari ini, di sore hari yang mendung ya kalau di Bandung, di Cimahi. Bagaimana dengan di tempatnya teman-teman? Apapun cuacanya insya Allah tidak menyurutkan semangat ya, terus semangat untuk belajar bersama. Jadi judulnya adalah apakah healingmu sudah tepat? Nah, sekarang ini kan lagi banyak ya orang-orang yang butuh healing, ingin healing. Misalnya lagi jalan-jalan kemana, caption healing sejenak gitu ya. Terus lagi nyalon misalnya healing dulu, atau lagi makan makanan kesukaan healing dulu dan lain sebagainya. Gak apa-apa ya, itu sebetulnya tidak ada yang salah dengan healing itu gitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang untuk bisa melepas penat begitu ya. Namun yang perlu digarisbawahi selama ini adalah apakah healing yang dilakukan oleh kita itu sudah tepat untuk membantu mengurangi emosi negatif dalam diri, atau malah memperkeruh suasana atau misalnya malah masalahnya tuh tidak berkurang. Atau mungkin masalahnya tidak berkurang, atau mungkin malah semakin penat dan sebagainya. Nah, kok niatnya healing tapi masalahnya nggak selesai gitu. Apa nih yang salah dengan healingnya? Apa yang salah dengan proses healingnya? Healingnya yang salah, atau ada tahapan-tahapan ternyata terlewat, tidak dilakukan oleh kita sehingga healingnya jadi kayak seperti sia-sia gitu ya, nggak ada hasilnya gitu. Maka kita perlu cek terlebih dahulu healing kita itu seperti apa. Dimulai dari memaknai apa itu healing. Healing ini kan awal mulanya dari bahasa Inggris ya, asal katanya itu bahasa Inggris, yaitu heal. Nah, sebentar ada yang bocor suaranya. Ini malam saya sendirian teman-teman, jadi saya harus mute sendiri juga. Gitu, oke. Ya. Jadi healing itu asal katanya adalah heal dalam bahasa Inggris ya.
Teman-teman bisa buka di Oxford Dictionary gitu ya, di online juga ada. Nah, heal itu mengandung arti to become healthy again, to make something healthy again. Jadi untuk membuat sesuatu sehat kembali. Jadi kita bisa mengartikan awal mulanya sehat, lalu tidak sehat, lalu ingin kembali sehat. Maka ingin kembali ke situasi yang sehat. Karena fitrahnya manusia itu kan sehat, bahagia gitu ya. Lalu ketika heal ditambah imbuhan ing menjadi kata benda healing, memiliki makna the process of becoming or making somebody or something healthy. The process of getting better after an emotional shock. Jadi healing ini merupakan proses, serangkaian proses yang perlu dijalani oleh diri untuk bisa sehat kembali, untuk kembali sehat. Nah, dan proses untuk menjadi lebih baik setelah guncangan emosi, emotional shock. Kalau misalnya kita mau highlight nih teman-teman tentang emotional shock ini, arti guncangan itu apa sih? Guncangan itu kan sebuah gerakan yang kuat, goyangan yang kuat, yang keras gitu ya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, seperti halnya gempa gitu ya, guncangan gitu kan. Itu guncangan yang keras itu akan membuat diri tidak nyaman. Begitu juga dengan guncangan emosi. Pada dasarnya emosi itu kan normal, emosi itu wajar. Sedih, marah, takut itu akan menjadi normal jika sesuai dengan konteksnya. Kita kehilangan seseorang, sedih, wajar ya. Ada hak kita yang diambil, kita marah, wajar, marah dan sedih atau emosi negatif lainnya sesuai dengan konteks seperlunya. Tapi jika emosi negatifnya sudah dirasa mengguncang, sudah sangat mengganggu, maka pada saat itulah diri membutuhkan healing. Lalu makna lainnya ada to cure somebody who is ill, to make somebody feel happy again, to put an end to something or make something easier to bear, to end something gitu ya, untuk mengakhiri sesuatu yang tidak menyenangkan supaya bisa tahan, supaya bisa mudah menjalani hidup. Jadi singkatnya, agar diri merasa lebih bahagia, diri merasa lebih bersyukur, sehingga beban di pundaknya itu lebih ringan, lebih nyaman, lebih mudah menjalani hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang membutuhkan healing itu adalah orang yang sedang tidak sehat jiwanya, tidak sehat rasanya, sedang ada guncangan emosi, guncangan di jiwanya, merasa hampa, ingin kembali sehat, ingin kembali bahagia gitu ya. Karena fitrahnya manusia itu kan bahagia, penuh syukur, penuh kebaikan. Maka ketika dirasa diri jauh dari kebaikan, diri jauh dari bahagia, jauh dari syukur, maka perlu dipastikan nih diri kita membutuhkan healing. Tapi ada mindset yang salah nih, mindset yang keliru tentang healing yang beredar di masyarakat gitu ya. Nah, instan atau otomatis. Maunya setelah makan enak, masalahnya hilang. Maunya setelah pergi ke salon, lupa sama masalahnya. Maunya setelah liburan, masalahnya selesai. Jadi pengennya instan, padahal dari pengertian healing itu sendiri artinya adalah proses. Maka healing itu membutuhkan proses ya, tidak instan. Lalu mengalihkan masalah, hanya memindahkan fokus, hanya berpindah dari masalah ke sesuatu hal yang dianggap healing. Kayak misalnya contohnya saya pernah lihat di reelsnya Cigu Okina, kalau teman-teman pernah nyimak juga, ibaratnya ada anak kecil jatuh terluka, lalu ibunya kasih es krim supaya anaknya gak nangis. Udah tuh gak nangis kan karena senang makan es krim. Ketika es krimnya habis, lukanya masih kerasa sakit. Nah, es krim ini adalah pengalihan. Nah, kita perlu cek kembali healing atau aktivitas menyenangkan yang selama ini dilakukan oleh diri itu, apakah merupakan healing yang sudah mengobati lukanya atau hanya pengalihan seperti es krim yang diberikan kepada anak oleh orang tuanya. Nah, itu perlu dicek kembali.
Nah, ketika anak itu sakit kan yang perlu dilakukan proses healingnya adalah mengobati lukanya. Dan ketika mengobati lukanya tepat, benar, maka lukanya akan sembuh. Maka anak akan sembuh dari lukanya dan tidak akan merasa sakit lagi. Jadi kita fokus sama lukanya. Apa sih yang jadi masalah di hati, gitu ya? Bukan lagi pengalihan. Lalu mindset selanjutnya yang keliru adalah yang melarikan diri dari masalah. Jadi maunya ketika melakukan sesuatu yang dianggap healing, sesuatu yang menyenangkan, yang inginnya melupakan masalahnya, tidak mau menyelesaikan masalahnya. Pokoknya aku mau fokus ngerjain hal-hal yang aku suka aja. Padahal hati gak bisa dibohongin. Hati menyimpan perasaan tidak nyaman, hati menyimpan gejolak-gejolak emosi negatif gitu ya, yang sebetulnya itu perlu ditangani terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan hal-hal yang kita senangi. Sebelum kita masuk ke tahapan healing, ada pembentukan nasib teman-teman oleh Robert Cooper. Ini saya dapatkan dari Babeh Jamil Azaini gitu ya, inspirator sukses mulia. Ini saya dapatkan ketika di sekolah Happy Counselor. Jadi pembentukan nasib ini sebetulnya kan ditentukan sama Allah ya, sesuai dengan izinnya Allah, ridhonya Allah, mau gimana nasibnya kita, itu ya gimana Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Tapi kita sebagai manusia yang Allah berikan akal, yang Allah berikan kemampuan untuk menjadi khalifah, kita mampu untuk berikhtiar untuk bisa menjemput nasib yang baik. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kita yang mau berikhtiar ya untuk mengubah nasib kita itu sendiri. Pembentukan nasib oleh Robert Cooper ini menyampaikan bahwa sebelum nasib itu terjadi lah gitu ya, ada hal yang menentukan. Yang pertama, perasaan. Bagaimana nih perasaan kita? Lalu perasaan akan mempengaruhi pikiran. Nanti perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak, lalu tindakan akan mempengaruhi bagaimana kita. Nanti tindakan akan mempengaruhi karakter kita yang akan melekat dalam diri kita, lalu dari karakter akan menjadi nasib. Nah, di sini kita nggak akan bahas nasib sebetulnya teman-teman, cuman saya mau ambil 3 poin paling kiri, 3 poin paling awal yang akan menentukan tindakan kita. Karena kita mau healing, maka kita fokus dulu ke 3 poin sebelah kiri. Nah, karena tindakan yang kita lakukan ini healing yang merupakan sebuah proses seperti yang disampaikan pada definisi healing di awal, maka sebelum kita melakukan tindakan healing ini, kita perlu cek dulu, gimana sih perasaan kita? Perasaan kita ini sekarang gimana sebelum healing? Terus nanti perasaan gimana sih, apa sih yang kita pikirkan? Maka hal pertama yang perlu dikelola diri kita itu kan perasaan. Karena healing ini kan berkaitan dengan perasaan, dengan jiwa kita, karena kita kadang merasa penat, merasa bosan, merasa takut, dan itu berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan perasaan. Kita lanjut. Nah, teman-teman ingat doanya Nabi Musa ketika Allah meminta beliau alaihi salam untuk berhadapan dengan Fir'aun, untuk berdakwah kepada Fir'aun yang sangat kejam, ya. Nabi Musa minta, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, menghadapi Firaun ini kan seperti masalah gitu ya. Ketakutan, Nabi Musa ini takut, berarti ada emosi negatif kan, ada ketakutan untuk menghadapi orang yang sangat kejam. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dilapangkan dadanya. Kaitan dengan rasa ya, dada. Karena jiwa yang lapang, perasaan yang lapang, insya Allah akan menampung energi positif. Ini saya mengutip dari Ustadz Sony Abikim teman-teman. Jadi jiwa yang lapang akan mampu menampung energi positif dan akan membuat seseorang punya kekuatan
kekuatan untuk menghadapi persoalan apapun, termasuk persoalan yang sedang dihadapi sehingga kita ingin healing. Maka kita minta ke Allah, dilapangkan dadanya supaya dimudahkan urusannya. Sekelas Nabi aja kan gak langsung ke solusi ya, gak langsung ngomong, tapi minta dulu sama Allah, ya Allah lapangin dadanya, dilapangkan dadanya, ditenangkan hatinya, supaya mampu untuk menyampaikan kebaikan. Karena healing ini kan kita juga ingin terbebas dari sebuah masalah, ingin terbebas dari sebuah urusan yang berat menurut kita, gitu ya. Maka hal pertama yang disampaikan di sini adalah mengelola perasaan dengan lapang dada. Maka untuk proses healingnya yang perlu dilakukan oleh diri adalah, kita langsung masuk ke proses healingnya. Yang pertama kita perlu menyadari apa sih yang sedang diri kita rasakan. Oh, saya penat, saya bosen, saya merutinitas, saya capek mengerjakan pekerjaan domestik, saya kesel habis berantem sama suami, atau saya capek habis konflik sama orang tua misalnya. Nah, itu tuh disadari. Apa sih yang bikin penat? Apakah pekerjaan? Apakah domestik? Pekerjaan domestik, pekerjaan publik, atau masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, keluarga, dan lain sebagainya. Itu hal pertama, kita perlu menyadari apa yang dirasakan dan mengakui bahwa diri ini sedang tidak baik-baik saja. Yang salah kaprah kan, enggak, aku nggak apa-apa kok, oke aku sekarang fokus, aku mau happy-happy aja, pokoknya aku mau happy, udah kita lupain. Tapi kan hati nggak bisa dibohongin, hati kan memberi sinyal ya, emosi itu memberi pesan sama kita bahwa ada yang harus diterima loh, harus ada yang disadari loh, kamu tuh sedih loh. Sedih itu karena apa? Emosi itu kan mau memberi pesan ya. Sedih itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berarti dalam hidup kita, ada yang dikecewakan. Kalau takut, kalau bahagia, emosi bahagia nih, emosi positif menandakan ada yang berharga dalam hidup kita, membuat kita senang. Takut, ada yang mengancam diri, dan lain sebagainya. Jadi emosi itu memberikan pesan, maka perlu kita sadari. Lalu yang kedua adalah menerima bahwa ini adalah bagian dari takdirnya Allah, dari skenario-nya Allah. Menerima bahwa Allah tuh ngasih ini untuk aku karena Allah sayang sama aku. Allah tidak akan membebani atau Allah tidak akan memberikan masalah di luar kesanggupan, pasti sesuai dengan kesanggupan hambanya. Maka diri perlu menerima, ya Allah saya terima. Ini dialog antara diri kita dan Allah juga ya. Ya Allah saya terima, saya sedang marah, saya sedang kecewa, saya terima perasaan ini. Proses menerima ini juga salah satu yang berat ya, kalau misalnya saya bertemu dengan klien gitu teman-teman. Karena biasanya ketika proses menerima ini, nah ini lanjut ke mengizinkan, ke tahap selanjutnya. Nah ketika proses menerima dan mengizinkan ini, biasanya ada sensasi tubuh yang muncul. Bayangkan ketika teman-teman sedang merasakan sedih, tiba-tiba tuh dada tuh kayak berdebar-debar, dada tuh sesak rasanya. Atau ketika marah, dada terasa panas, dan lain sebagainya. Nah rata-rata teman-teman yang saya hadapi nih ya, klien yang saya hadapi tidak mau merasakan emosi itu, tidak mau merasakan sensasi tubuh yang tidak nyaman itu. Iya. Seseorang akan terhambat proses healingnya karena ia tidak mau merasakan dan mengizinkan semua sensasi tubuh itu hadir. Kadang tiba-tiba tadi ya dada terasa panas, dada berdebar-debar, dada sesak. Kan suka nyesek ya, kalau misalnya lagi sedih itu suka, ya Allah nyesek banget rasanya. Nah ini adalah proses yang perlu diizinkan teman-teman. Ibaratnya luka si anak tadi ya, kalau dibasuh pakai alkohol, dikasih betadine misalnya gitu ya, pasti kan rasanya sakit, tapi itulah tahapan yang perlu dilalui untuk bisa sembuh, untuk bisa ke-healed, untuk bisa healing. Maka itu perlu diterima rasanya. Senyesek-nyeseknya harus diterima. Lalu ketika diri sudah mampu untuk menyadari, menerima, mengizinkan, insya Allah perasaan
negatifnya, emosi negatifnya akan lepas dengan sendirinya. Hati lebih tenang, sehingga lebih mudah memetik hikmah. Oh iya, dan di proses mengizinkan ini juga teman-teman, biasanya kita ingin menangis. Nah, sensasi tubuh yang tidak nyaman tadi mendorong kita untuk menangis, untuk mengungkapkan unek-unek gitu ya. Maka itu perlu diterima, perlu dikeluarkan saja unek-uneknya. Misalnya marah, mau nangis, nangis aja. Ya Allah, saya nggak suka, saya sedih, saya marah. Pengen nangis, dikeluarkan. Ya, bocor ya. Dikeluarkan semuanya, dialirkan semuanya. Kalau misalnya kondusif situasinya sedang sepi, silakan dialirkan dengan verbal, secara verbal. Kalau misalnya tidak nyaman, bisa dituangkan ke dalam tulisan gitu ya. Jadi setelah misalnya nangis, mengungkapkan semua unek-unek kemarahan, kerasa nggak sih teman-teman kalau habis nangis biasanya lega ya? Kalau kita habis kesel, marah, terus kita menangis, biasanya bahasa orang beda-beda ya. Kalau saya biasanya, kalau dulu tuh sukanya nangis gitu ya, nangis. Dan setelah nangis tuh biasanya jadi lega. Dan emosinya lepas dengan sendirinya. Dan di situ kita izinkan emosinya untuk lepas. Kalau saya lepaskan emosi ini, saya siap menerima ketenangan agar mampu selanjutnya memetik hikmah, agar mampu melihat sudut pandang lain dari peristiwa. Lebih tenang, lebih nyaman. Nah, perasaannya ini udah terkelola dengan baik nih teman-teman. Ketika proses 4 ini, menyadari, menerima, mengizinkan, melepaskan, proses-proses ini dilalui, berarti diri ini udah masuk ke proses yang perasaan tadi, yang pembentukan nasib di awal tadi ya. Yang ini, yang tadi Robert Cooper. Nah, ini perasaan ini udah masuk. Kita sudah masuk ke tahap yang pertama, mengelola perasaan. Nah, lalu yang selanjutnya kita ke pikiran. Kita coba ketika udah tenang, biasanya pikiran jadi lebih jernih kan. Kita udah tenang, udah tidak dibelenggu sama emosi negatif. Biasanya lebih mudah untuk memetik hikmah dan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Oh, mungkin tadi aku berantem sama suami karena Allah ingin kami berdua naik kelas ya. Oh, mungkin saya ada konflik sama orang tua, sama mertua. Mungkin Allah ingin kami semakin erat hubungannya. Atau ada masalah di pekerjaan. Oh, mungkin Allah ingin saya naik level. Allah ingin kemampuan saya bertambah dari level segini jadi level segini. Kita jadi lebih mudah untuk memetik hikmah dan melihat sudut pandang lain, membaca pesan cintanya Allah karena perasaannya sudah dikelola tadi di awal ya, dengan menyadari, menerima, mengizinkan dan melepaskan itu. Nah, ketika diri dirasa sudah bisa memetik hikmahnya, sudah melihat sudut pandang lain dari peristiwa yang terjadi, sudah lebih jernih, maka diri siap untuk mengambil tindakan. Nah, fokus melakukan apapun yang ada dalam kendali diri, fokus menambah saldo emosi positif, dan mindful. Nah, tindakan ini berkaitan dengan healing ya. Fokus melakukan apa yang dalam kendali diri, menambah saldo emosi negatif. Baru nih di tindakan ini kita bisa menambah emosi positif dengan melakukan hal-hal yang kita sukai. Seperti tadi di awal kita bahas, mungkin pengen dipijit gitu ya, atau pengen ke salon, atau ingin makanan-makanan kesukaan, makan makanan kesukaan, atau ingin refreshing, pergi ke suatu tempat yang gak usah jauh-jauh deh, yang deket-deket rumah tapi cukup bisa refresh mind gitu ya. Nah, ini dalam rangka menambah saldo emosi positif jadinya, bukan untuk mengalihkan si perasaan tadi, karena perasaannya sudah diterima dengan tahapan 4 tadi, 4M tadi gitu ya. Lalu ketika emosi positifnya sudah bertambah, saldonya sudah bertambah, nah kita langsung fokus ke solusi. Apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan suami? Apa nanti pas pulang saya siapin makanan kesukaannya dia ya, lalu saya siapkan minuman kesukaannya dia juga, terus saya siapkan wajah yang manis, lalu saya ajak ngobrol untuk bisa menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan teman misalnya, atau punya masalah dengan orang tua.
Jadi ketika menyelesaikan masalah dengan orang yang bersangkutan nih, yang sekiranya membuat kita perlu healing gitu ya, itu semua sudah didasari dengan peduli, pure karena kita mau evaluasi untuk jadi lebih baik, dan tidak dipengaruhi lagi sama rasa, tidak dipengaruhi lagi oleh emosi negatif. Kalau misalnya belum healing, belum mengelola perasaan di awal tadi, mungkin kita ngomong ke suaminya juga moodnya nggak enak ya. Ya aku tuh bete pah misalnya gitu. Aku tuh nggak suka. Oh, udah masih ada tuh emosi negatifnya. Jadi hawa-hawanya tuh nggak enak. Tapi kalau emosinya sudah dikelola, ngobrolnya juga jadi enak. Aku tuh sebenarnya tadi bete loh pak, karena apa sih gini. Aku tuh pengennya gini loh pak, dan lain sebagainya. Jadi lebih nyaman. Dan ketika misalnya seandainya pun pasangan kita atau orang tua kita atau orang yang kawan bicara kita ternyata tidak memberikan respon seperti apa yang kita inginkan, kita udah nggak mikirin hal itu, karena kita fokus melakukan apa yang ada dalam kendali diri, dan kita punya tabungan saldo emosi positif. Kenapa perlu menambah saldo emosi positif ini? Karena ibaratnya gini, teman-teman punya saldo 1 juta di rekening, saldo emosi positif lah misalnya gitu ya, 1 juta nih. Kita udah healing, udah mengelola perasaan, terus kita udah melakukan hal-hal yang kita sukai. Udah komunikasi sama Allah, udah lebih tenang, udah lebih bahagia. Terus tiba-tiba respon suami gitu ya misalnya, atau respon pasangan, respon orang lain tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan nih, berkurang 100.000 deh misalnya. Tapi kita masih punya 990.000 emosi positif di saldo rekening emosi kita gitu. Emosi positif kita masih punya tabungan. Jadi kita jadi lebih santai gitu, jadi lebih oh ya udah, mungkin dia lagi capek. Jadi ngelolanya lebih mudah karena emosi positifnya sudah banyak. Tapi sebelumnya itu tadi perlu dikelola. Dan kalaupun responnya ternyata bikin kecewa, ya healingnya juga lebih mudah karena saldo emosi positifnya udah banyak. Mungkin saldo emosi negatif ini bisa dikaitkan juga dengan tangki cinta ya. Mungkin teman-teman sering dengar tangki cinta, bejana cinta, kantong cinta, dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga sama. Jadi diri lebih mudah untuk healing, mengelola perasaan jika emosi positifnya banyak. Lalu be mindful, kita sadari kita saat ini berada di buminya Allah. Kita mau kemana sih gitu ya. Kita dari mana sih? Lagi di mana sih dan mau kemana sih? Apa sih yang kita tuju gitu ya? Kita mindful lagi, lebih sadar dengan apa yang kita miliki. Di setiap masalah yang sedang dihadapi masih banyak hal yang bisa kita syukuri ketika kita sadar, kita mindful. Kita sambil tarik nafas gitu ya, misalnya sambil menyadari nafas, sadari tarikan dan hembusan nafas. Kita menyadari bahwa Allah masih mengizinkan kita menghirup oksigen. Allah masih izinkan kita punya masalah untuk kita jadi lebih baik. Allah kasih kita pasangan yang seperti ini maksudnya apa? Allah kasih tantangan ke anak, punya anak seperti ini, seperti A, B, C itu tujuannya apa? Allah sayang. Kita di dunia ini juga cuma sementara. Tempat berlelah-lelah karena tujuan akhirnya itu kan akhirat gitu ya. Jadi ketika kita lebih sadar, lebih menyadari, sesekali kita menjeda diri, hanya fokus sama diri kita gitu ya. Fokus sama diri kita, ajak bicara diri kita, ngobrol juga sama Allah gitu ya. Kita akan jadi lebih terkoneksi sama Allah, terkoneksi sama diri. Karena yang bikin kita perlu healing, yang bikin diri mumet, itu kita terlalu pusing dengan pikiran-pikiran. Pikirannya terlalu riuh, perasaannya juga terlalu banyak gemuruh-gemuruh. Maka kita perlu menjeda diri, menyadari semua nikmat, salah satunya menyadari nafas. Supaya kita sadar bahwa oh, Allah kasih banyak sekali nikmat untuk kita. Ya teman-teman ya. Semoga dipahami teman-teman. Tips healing yang singkat ini semoga bisa diaplikasikan
Semoga selama ini kita sudah tepat, atau kalaupun belum tepat ternyata langsung ke tindakan. Semoga setelah ini kita semua Allah mampukan untuk bisa mengelola rasa. Karena sekelas Nabi juga minta dilapangkan dadanya gitu ya. Semoga Allah mudahkan prosesnya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum ke proses terapi, jika teman-teman ada yang mau bertanya, persilahkan, boleh di kolom chat, atau kalau teman-teman mau langsung open cam, open mic, dipersilahkan. Oh ya, untuk teman-teman yang belum isi presensi, bisa tolong isi presensinya di kolom chat. Terima kasih. Gimana teman-teman? Perasaannya hari ini, ada yang mau ditanyakan? Kita sapa ya satu-satu yang udah on cam. Ada Teh Dia. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ada Teh Rahma, Teh Puspa, Teh Adit. Sisanya off cam ya. Tapi mudah-mudahan pada nyimak ya. Pengen lihat muka-mukanya nih sebenarnya. Muka-muka cantiknya. Teh Fani udah open cam, Masya Allah. Teh Nuri, Teh Dinar, halo, assalamualaikum. Gimana nih? Nggak ada yang ditanyain tuh, eh, ngerti atau nggak ngerti? Saya takutnya nggak dimengerti gitu ya penjelasannya. Halo Mbak Dinar, Mbak Vera, Mbak Tiana, Mbak Fajar. Terima kasih sudah open cam. Iya, gimana nih? Oh iya, nggak apa-apa Mbak Fatimah. Kalau seandainya ada yang masih setia, Masya Allah. Kalau misalnya ada yang kurang jelas gitu ya dari pemaparan saya tadi, ada yang membingungkan nih misalnya, atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lagi. Oke, ini ada yang bertanya nih teman-teman via direct message. Bunda, kalau udah healing tapi belum bisa aja memetik hikmah, bagaimana Unda? Nah, memetik hikmah itu kan tadi ada di proses pikiran ya tadi ya, memetik hikmah. Jadi kita udah menggunakan pikiran kita untuk memetik hikmah dan melihat dari sudut pandang lain gitu ya. Maka ketika belum mampu untuk memetik hikmah, ulangi ke perasaannya. Perlu dikelola lagi perasaannya, proses healingnya diulangi lagi. Proses menyadari, menerima, mengizinkan, dan juga melepaskan ya. Karena seringkali saya temukan gitu ya, beberapa orang yang ingin langsung ke healing. Saya pengen healing, pokoknya saya mau fokus ke healing, tapi beliau nggak mau mengizinkan, nggak mau menerima perasaan itu. Dan ciri-cirinya, diri sudah bisa berdamai dengan perasaan itu, dengan peristiwa itu yang menyakitkan ya. Ketika kita bahas lagi masalahnya, ketika kita ungkit lagi masalahnya, itu udah netral emosinya, udah nyaman, udah biasa lagi gitu. Soalnya ditanya nih, ingat nggak dulu kamu pernah punya masalah ini kan sama si ini misalnya gitu ya. Oh iya ingat, iya dulu kayak gitu ya, ya Allah aku tuh ngerasa bersalah banget sama dia misalnya gitu. Jadi udah santai gitu ngebahasnya. Nggak mungkin ya, tapi mungkin teman-teman, saya termasuk salah satu yang pernah melewati proses ini. Ketika mengingat seseorang, bahkan bertemu dengan seseorang masih nyesek. Saya belum bisa sama sekali memetik hikmah itu. Moro-moro memetik hikmah ya. Pokoknya untuk bisa berdamai aja perasaan itu susah. Tapi ya itu tadi, berarti proses di perasaannya, di healingnya tadi perlu diulangi terus-menerus. Diingat lagi peristiwanya, masih nyesek, terima. Unek-uneknya dikeluarkan. Bayangkan si orang yang menyakiti kita itu ada di depan kita, misalnya kondisi lagi kondusif ya teman-teman, lagi sendiri di kamar misalnya, atau lagi sepertiga malam kan bisa kondusif banget ya, hening, hanya ada kita dan Allah gitu ya.
Kita fokus, tarik nafas, hembuskan, lalu kita coba hadirkan sosoknya di depan, lalu kita sampaikan unek-uneknya, semua kekesalannya, semua rasa marah, kesal, dan lain sebagainya itu diungkapkan. Mau nangis, nangis, keluarin. Mau marah, marah. Siapkan media yang bisa untuk dibejek-bejek ya ibaratnya. Misalnya bantal gitu ya, yang aman untuk diremas-remas gitu ya, bantal. Atau boneka misalnya, yang intinya media yang aman gitu ya, untuk mengeluarkan dan mengalirkan semua emosi. Nanti setelah itu lepaskan. Kalau belum bisa petik hikmah juga nggak apa-apa, terus diulangi lagi prosesnya. Intinya begitu ya, Teh. Nikmati prosesnya. Semoga Allah mudahkan dalam healingnya ya. Memang kalau emosinya besar, memang butuh waktu yang lebih ya, karena ibaratnya memikul apa emosi negatif dari kecil misalnya, dari kecil, dari zaman muda gitu ya, dari remaja gitu ya, dibawa sampai sekarang. Terus kita mau healing, berarti kita harus punya effort yang setara dengan rentang waktu itu gitu ya, rentang waktu kita membawa emosi negatif itu gitu ya. Semoga Allah mudahkan ya Teteh, Mbak gitu. Kalau misalnya ternyata lebih ke perasaan penat diri sendiri ya diterima juga rasanya. Oh saya penat, saya kesel, saya bosan sebenarnya dengan rutinitas ini, saya harus kayak gimana ya Allah, itu diterima gitu ya. Terus selanjutnya Unda, Bismillah, bagaimana caranya untuk lebih terampil dalam menyadari perasaan? Sering-sering menjaga diri teman-teman. Kadang kita nggak peka sama perasaan kita karena kita terlalu sibuk dengan aktivitas ya. Sibuk masak, sibuk ya aktivitas apapun deh sehari-hari gitu ya. Coba sekali-kali, nggak usah jauh-jauh ya, sehari 5 waktu Allah sediakan waktu untuk kita jeda ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu tuh waktu yang tepat banget untuk kita bermunajat sama Allah, minta kita terkoneksi kembali sama Allah, terkoneksi kembali sama diri sendiri. Nah, kita mulai menjeda diri, menyadari nafas gitu ya. Tarik nafas, hembuskan. Biasanya kalau kita fokus, mulai kerasa tuh. Saya tuh sebenarnya capek. Ternyata saya tuh tadi tuh mendam perasaan sedih. Saya tuh sebenarnya tadi tuh pura-pura baik di depan orang, padahal saya tuh nyesek. Sering gak sih teman-teman berpura-pura baik di depan orang lain? Berpura-pura baik-baik aja, tapi sebenarnya hatinya tuh sakit gitu ya. Maka sering-sering menyapa diri, ya paling nggak di sholat 5 waktu deh, bener-bener diluangkan waktunya untuk itu gitu ya, untuk menjaga diri, menyapa diri, untuk terkoneksi kembali dengan diri dan terkoneksi sama Allah gitu ya. Karena kan cuma Allah yang bisa bantu, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita sholat juga dalam rangka merayu Allah, minta ke Allah untuk dimudahkan dalam proses healingnya. Gitu ya, semoga menjawab Teh Nia. Kalau misalnya masih kurang nanti bisa chat lagi. Masya Allah masih di sini, stay tune, masih setia, Masya Allah, terima kasih. Mbak Tiana, Unda, proses healing ini berarti tidak cukup dilakukan sekali ya? Ya, kalau masalahnya besar seperti yang disampaikan tadi ya, kebayang emosinya besar, ditumpuk dalam numpuk gitu selama ini ya gitu di tubuh kita. Terus kita berharap cuma sekali aja. Pasti kita butuh effort yang lebih ya. Apalagi kalau emosinya besar. Tapi kalau untuk emosinya yang ringan, itu emosi-emosi ringan biasanya sekali healing juga selesai gitu. Jadi emosi ini juga perlu digali lagi ya teman-teman. Emosi ini bisa jadi karena luka masa lalu. Kalau memang misalnya ada masalah sepele, trigger gitu ya, misalnya anak tiba-tiba ngebantah, mungkin maksudnya bukan ngebantah ya, anak kan kadang suka punya pendapatnya sendiri gitu ya. Tapi kan aku pengennya gini, bun misalnya gitu. Terus kita tiba-tiba ngerasa kesel, malah biasa aja kan ya. Anak-anak kan lagi berpendapat gitu ya, dan itu normal gitu kan. Cuma kita kok kayak ngerasa ke offense gitu, ngerasa keserang gitu. Dan ternyata setelah digali lagi, dulu pernah diserang sama kata-kata dengan orang lain pada waktu masa remaja misalnya. Jadi ketika ada orang yang gak sependapat sama diri, rasanya tuh diserang. Padahal anak kan maksudnya nggak kayak gitu ya. Dan setiap peristiwa itu kan pada dasarnya netral. Tapi karena ada masa lalu yang belum selesai,
diri pernah ngerasa keserang sama orang lain, pernah diserang sama orang lain pada saat remaja, jadinya ke-trigger lagi karena emosinya belum selesai. Nah, itu berarti diselesaikan sih masa lalunya. Tapi ada juga emosi yang disebabkan karena hal lain, misalnya ada seseorang, misalnya A, kita bilang aja A gitu ya. A ini abis lihat media sosial. Media sosial ngelihat anak-anak orang lain lagi makan. Makannya lahap banget, gembil, anaknya gemuk. Udah tuh, aduh iri nih, lucu budak teh misalnya gitu ya. Lucu anak teh gitu kalau Sunda mah gitu ya, budak teh. Lucu ya anak teh nih, apa makannya lahap dan lain sebagainya. Dah beres, tutup media sosialnya. Terus waktunya makan siang nih anak, tiba-tiba anak nggak mau makan ya, GTM. Terus anak tuh kebetulan kurus, tiba-tiba kesel, kamu tuh masih susah banget sih disuruh makan teh. Ternyata ada efek bekas handphone tadi, habis habis efek habis lihat handphone. Ada rasa iri yang muncul ketika habis lihat handphone, iri sama anak temen, jadinya nyemprotnya ke anak. Padahal emosi kita itu bukan gara-gara anak gak mau makan banget kok. Mungkin sedih ya, ada perasaan sedih tentunya karena ingin anak sehat. Tapi ternyata ada pemicu lain, yaitu apa? Kita habis lihat media sosial gitu. Jadi perlu digali lagi teman-teman, masalahnya itu apa? Emosi yang mendasarinya itu apa? Atau kadang diri capek, ngantuk, lelah gitu ya. Kalau lagi lelah kan mungkin kan saldo emosi positifnya berkurang ya, cuma sedikit. Terus tiba-tiba ada pemicu yang sepele, tiba-tiba kesel atau suami ngegodain sedikit kita marah gitu ya. Ternyata diri tuh capek, selama ini belum istirahat, belum mengakui perasaan lelahnya, belum istirahat, hak tubuhnya belum terpenuhi gitu ya, atau lapar, sehingga jadi mudah marah gitu ya. Maka perlu ditambah lagi emosi positifnya setelah perasaannya dikelola. Begitu. Masya Allah, terima kasih ya Mbak Nuri. Unda kenapa susah untuk menerima perlakuan orang lain yang tidak sesuai harapan, padahal tahu betul bahwa hal itu di luar kendali diri. Iya, susah itu karena masih ada emosi, balik lagi ya ke perasaan. Kita tidak bisa menerima perlakuan itu karena apa? Pasti ada emosi di baliknya. Kenapa sih dia kayak gini? Aku tuh nggak suka diatur, misalnya pernah ada. Aku tuh nggak suka diatur terus sama mertua. Kayaknya tuh dia tuh paling tahu tentang anak aku, padahal kan aku yang paling tahu. Aku kan ibunya gitu ya. Kenapa sih paling tahu aja? Kita tahu nih itu di luar kendali kita nasihat orang tua, tapi kita tuh punya perasaan jengkel. Kita ada perasaan jengkel sama mertua, kita ada pikiran-pikiran negatif juga terhadap mertua, maka itu saling mempengaruhi. Jadi selain perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran ini juga bisa mempengaruhi perasaan teman-teman. Jadi setelah mengelola emosi, kita harus berusaha memetik hikmah, cari sudut pandang yang positif, sehingga nanti mempengaruhi ke perasaan lagi. Jadi saling mantul sebenarnya. Perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran yang positif nanti akan mempengaruhi perasaan lagi. Perasaan lebih damai, tenang, nanti kepikiran lagi terus. Jadi saling mempengaruhi. Kalau kita lihat ada nanti kapan-kapannya kita share, ada bagian lain juga ya teman-teman, human model of the world gitu. Jadi perasaan orang mempengaruhi pikiran, dan pikiran juga mempengaruhi perasaan, saling berbalik. Maka perlu dicek lagi perasaannya, diterima perasaannya, sehingga yang awalnya kita tahu bahwa hal itu di luar kendali, bukan sekedar tahu, tapi kita benar-benar mampu untuk bisa memetik hikmah. Karena tahu itu belum tentu bisa. Dari tahu jadi bisa, dari bisa jadi terampil, dari terampil nanti jadi mahir gitu ya. Maka ketika kita tahu berarti sebenarnya kita belum bisa ya. Maka supaya bisa gimana? Kita terus berlatih mengelola perasaan. Setelah mengelola perasaan, memetik hikmah. Jadi nyambung ke pertanyaan yang pertama tadi, kalau belum bisa memetik hikmah, balik lagi ke healing gitu. Kurang lebih Tenweri, semoga menjawab ya. Banyak juga nih teman-teman. Nah, sebentar. Lalu selanjutnya Mbak Dia, kalau proses healing sudah terakhirnya, pada posisi tindakan saya paling tidak bisa mengutarakan masalah, jadi masih diam dan menyimpan kekecewaan. Oh ya,
Kalau misalnya nih teman-teman kan ada kondisi di mana kita nggak mungkin mengutarakan kekecewaan ya. Kayak misalnya ada orang punya konflik sama seseorang yang spesial di masa lalu. Ya mantan lah kita anggap gitu ya. Nah, ada seseorang kita bilang A aja lagi ya. A punya masalah dengan mantan di masa lalu. Nah, healing ini kan bukan berarti kita harus komunikasi lagi sama mantan ya. Bisa udah healing terus komunikasi sama mantan, maaf ya dulu aku kayak gini, atau aku nggak suka loh kamu dulu kayak gitu, itu malah menjadi fitnah teman-teman ya kan. Jadi ada kalanya kita memang tidak bisa bertemu dengan orangnya untuk untuk menghindari mudorot gitu ya. Maka yang perlu dilakukan proses healing itu adalah kita memperbaiki persepsi kita. Healing ini kan terkait dengan persepsi ya, bagaimana teman-teman nanti bisa memetik hikmah. Maka perasaannya tuh perlu dinetralkan dulu dengan healing tadi. Ketika sudah bisa mengeluarkan unek-unek gitu ya, kekecewaan tadi, mungkin gak perlu ngomong ke orangnya langsung. Dengan dibayangin tadi aja, aku tuh kecewa sama kamu, kamu tuh dulu nyakitin aku. Gak apa-apa loh sebenarnya teman-teman kalau masih ngeganjal di hati ya, bayangin aja orangnya. Kamu tuh dulu nyakitin aku tuh gak suka diginiin, aku tuh merasa terhina misalnya, aku merasa terabaikan, semuanya perasaan dikeluarkan. Bahkan kalau teman-teman misalnya mau ngomong kata-kata yang bener-bener kejam lah ibaratnya gitu ya, saking keselnya, itu tuh nggak apa-apa kan, namanya juga di persepsi gitu ya, kita sedang mengeluarkan unek-unek di persepsi, nggak usah pakai filter teman-teman, keluarin semuanya kekesalannya, kecewaannya gitu ya. Nah nanti ketika dirasa udah netral, dicek lagi, kalau ingat-ingat lagi masih bete nggak ya, kalau ingat-ingat lagi masih kesel nggak ya. Nah ketika kalau misalnya masalahnya sama pasangan dan tidak bisa mengutarakan masalah, berarti hatinya belum selesai. Pokoknya kembali lagi ke perasaan. Kalau dirasa dirinya belum bisa untuk bisa mengutarakan masalahnya, dicek lagi nih, apa ya, hak tubuh ada yang belum terpenuhi nggak ya? Atau ada emosi yang belum diakui nggak ya? Ada emosi yang belum diterima nggak ya? Pokoknya rumusnya gitu teman-teman. Kalau seandainya belum bisa memetik hikmah, belum bisa mengutarakan, belum bisa ngobrol enak sama orang yang bersangkutan nih, kalau misalnya di luar yang mantan ya, kalau mantan ya kita tetap di persepsi ya, tadi pura-pura aja lagi ngobrol sama dia gitu. Kalau misalnya berhubungan sama pasangan kan ketemu tiap hari ya, mau nggak mau kita ketemu ya, sama orang tua. Kalau misalnya masih memendam kekecewaan, masih nggak bisa ngutarain, masih nggak bisa menyelesaikan, ya udah, berarti ulangi lagi proses healingnya. Kalau sama pasangan kan kayaknya perlu ya kita menyampaikan unek-unek ya, karena teman sehidup semati lah ibaratnya gitu. Cuma kalau sama orang tua ya cukup dimaklumi, karena ada beberapa orang tua yang mungkin belum bisa menerima masukan ya. Ya kalau misalnya kayak gitu ya balik lagi, kita ke persepsinya aja dulu. Gimana caranya supaya hati kita lebih tenang ketika ingat wajahnya, ketika mendengar namanya, ketika mengingat momen menyakitkan itu, kita udah netral. Jadi nanti kita sama orang yang bersangkutan tuh udah biasa lagi, walaupun nggak ngutarain masalah, nggak ngebahas masalah, tapi udah lebih santai gitu. Jadi lebih, silaturahimnya juga jadi biasa aja. Sama orang tua walaupun nggak ngebahas tentang masalah, tapi ya lebih tenang aja gitu. Hai Ma, apa kabar? Gimana Ma, sehat? Mama masak apa? Jadi lebih ikhlas ngejalaninnya. Mungkin emang nggak ngebahas tentang masalah ya, tapi komunikasinya lebih lancar gitu ya kurang lebih. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan lagi, nanti japri aja ya. Risti, Bunda, sejauh mana kita ada di tahap mengizinkan? Seringnya saya percepat step ini karena khawatir mempengaruhi mood. Sementara saya rasa untuk membersamai dua balita sendirian butuh mood yang prima. Sebenarnya selama, misalnya karena terburu-buru ya, kadang di suatu kesempatan juga sering ada yang tanya, saya harus buru-buru membersamai anak-anak nih, saya nggak bisa healing lama-lama gitu ya. Selama teman-teman dirasa udah berkurang aja sedikit gitu ya teman-teman ya, ya Allah saya kesel banget, biasanya kan nangis sebentar aja gitu ya, nangis sebentar, menerima perasaan dulu aja. Nah kalau dirasa emosi udah agak berkurang dan teman-teman yang lebih tahu tubuh sendiri ya sama perasaan sendiri, dirasa udah nyaman, udah lebih siap untuk membersamai anak-anak lagi, itu nggak apa-apa, kayak dipending dulu gitu ya, healingnya setengah dulu deh, nggak apa-apa gitu ya.
Kalau misalnya niatnya tuh pengennya nangisnya kejar gitu, tapi nangisnya baru separoh gitu ya misalnya. Nggak apa-apa selagi teman-teman ngerasa si saldo yang maksudnya si emosi negatifnya udah agak berkurang, sudah lebih berkurang dan sudah lebih bisa dikelola, langsung buru-buru tambah aja emosi positifnya. Asal udah dikurangin ya, tadi udah dicoba untuk terima dulu aja, terima saya tuh memang kesel ya Allah, diakui saya kesel, saya marah, terus buru-buru cari hal-hal yang bisa meningkatkan emosi positif dan ketika dirasa udah nyaman interaksi sama anak, ya udah interaksi aja dulu sama anak-anak, tapi pastikan emosi negatifnya tuh nggak terlalu membelenggu karena kerasa ya kalau misalnya masih duduk jantungnya tuh berdebar gitu, kalau misalnya emosinya masih membelenggu gitu ya, masih dominan, mau membersamai anak juga boro-boro mukanya tuh udah sangar duluan gitu ya. Jadi dicoba dulu aja nggak apa-apa, stepnya asal udah berkurang lalu ditambah emosi positifnya. Nah, pendapat lain tentang saldo emosi positif teman-teman, ada pendapat dari Barbara Fredrickson. Ini saya dapat dari uh, kajiannya Ustadz Sony Abikin ya kalau nggak salah di PPA gitu. Jadi 3 emosi positif ini untuk 1 emosi negatif supaya kita bisa lebih netral gitu ya. Jadi kalau kita punya 1 emosi negatif, kita harus cari 3 emosi positif 3 kali lebih banyak daripada emosi negatifnya gitu kurang lebih. Intinya gitu, jadi nggak apa-apa asal berkurang aja ya Tristi, terus ditambah lagi aja emosi positifnya gitu. Satu lagi ya. Bismillah. Oh ini secara privat. Bunda, saya tuh bosan sekali tinggal di rumah, muak dengan orang tua, adik, dan tetangga semua. Jadi saya pernah menyampaikan ke orang tua untuk pergi sebentar, tinggal bersama orang tua angkat saya di pedalaman yang jauh dari kota, tapi nggak diizinkan. Dan sekarang saya ngerasa penat sekali, untuk sekedar senyum pada orang tua susah sekali. Ini tuh harusnya gimana ya? Ya Mbak, hmm, ya kadang ada kondisi di mana kita perlu ada kondisi di mana seseorang perlu tinggal dulu sama orang tua ya. Mau nggak mau ketemu gitu ya, maka perlu dilatih ya Mbak ya, dilatih untuk bisa menerima perasaannya, terus ngobrol juga sama suami gitu ya. Sampaikan unek-uneknya gitu, aku tuh bosen loh sebenarnya, aku pengen pergi sebentar refreshing misalnya, dibicarakan sama sama pasangan gitu ya, karena ini orang tuanya orang tua Mbak atau orang tuanya pasangan nih, belum ada keterangannya juga ya. Kalau misalnya orang tua pasangan mungkin kan lebih tahu ya suami kita seperti apa ya. Kalau orang tuanya pasangan kan pasangan lebih tahu. Coba ajak ngobrol gitu ya pasangannya. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan gitu ya untuk bisa eh, apa ya berkomunikasi dengan orang tua. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa gitu ya disampaikan, ternyata masih seperti itu, balik lagi apa yang orang tua lakukan itu di luar kendali kita. Kadang yang bikin kita capek, bikin kita lelah, kita tuh terlalu memikirkan sikap orang lain terhadap kita. Padahal yang kita perlukan adalah kita fokus pada saat ini, mungkin bukan egois sebenarnya teman-teman. Kita itu kan ingin hati yang lebih damai, pengen hati yang lebih tenang supaya kita menghadapi orang lain tuh lebih bahagia, lebih bersyukur gitu ya. Maka kita perlu healing, balik lagi. Kita terima rasanya. Kenapa bosan? Pasti di balik kebosanan itu ada sikap orang tua yang tidak disukai misalnya. Saya tuh nggak suka kalau orang tua saya seperti ini. Saya nggak suka kalau orang tua saya seperti itu. Ditulis teman-teman. Ditulis atau diverbalkan tadi ya, pura-puranya lagi ngobrol sendiri atau pura-puranya orang tuanya ada di depan gitu ketika kondisi lagi kondusif, sampaikan gitu. Di balik rasa bosan itu ada apa sih? Apakah ada rasa kecewa terhadap sikap orang tua terhadap diri, ada rasa marah, ada sikap orang tua yang dirasa kurang menyenangkan dan lain sebagainya. Itu perlu digali lagi di balik rasa bosan, di balik rasa marah dan lain sebagainya. Kadang ada pesan yang ingin disampaikan sama emosi terhadap kita ya. Mungkin pernah ada cekcok misalnya, jadi membuat bosan di rumah. Atau ada hal-hal lain yang memang perlu digali, dan caranya ya Mbak tetap coba untuk menjeda diri gitu ya, ngecek diri sendiri, aku tuh sebenarnya kenapa sih
kamu tuh sebenarnya kenapa sih ajak ngobrol diri gitu ya? Kamu tuh bosan. Bosannya tuh karena apa? Kok tiba-tiba bosan? Pasti ada alasan dong. Balik kebosanan itu apa? Oh, kamu sempat marah ya. Atau misalnya kalau seandainya kita bingung sama perasaan kita, akui aja. Aku tuh sebenarnya bingung loh. Aku sampai sekarang bingung sama perasaan aku. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku bingung, aku nggak tahu. Ya Allah, saya bingung. Bahkan teman-teman nggak tahu perasaannya itu apa, itu disampaikan. Teman-teman bingung, teman-teman linglung, apapun itu sebenarnya diakui, diucapkan, dialirkan. Nanti seiring berjalannya waktu dengan kitanya tenang, tiba-tiba nih di pikiran kita tuh tiba-tiba muncul, oh ternyata ini loh yang bikin aku kesel. Tapi benar-benar pastikan kondisinya lagi kondusif ya teman-teman ya. Sadar nafas, tarik nafas, hembuskan, ngobrol sama diri sendiri, tiba-tiba muncul. Biasanya ya, tiba-tiba nyesek, tiba-tiba ada sensasi tubuh, tiba-tiba merinding misalnya, atau tiba-tiba dadanya sesak, tiba-tiba pegel, atau bahkan tiba-tiba kepala sakit. Sensasi tubuhnya bisa beda-beda tiap orang. Nah, itu tuh nanti keluar dengan sendirinya, diterima. Emosinya bermunculan. Nah, pada saat itulah ketahuan nih emosi-emosinya diterima satu persatu. Biasanya di balik kebosanan, di balik kemarahan itu ada emosi lain. Ibarat gunung es ya teman-teman, mungkin teman-teman sering dengar ya. Di emosi atasnya bosan atau marah, tapi di bawahnya ternyata ada emosi lain. Merasa terabaikan misalnya, merasa dikucilkan, atau merasa disudutkan, banyak. Nah, nanti digali lagi ya Mbak ya. Apa yang membuat penat? Di balik kepenatan itu sebetulnya ada apa sih? Ya, semoga menjawab ya. Alhamdulillah jazakil khair ya.